Oke, silakan Kak Ha. Uh, tak, tadi Kak Ha hanya sebut tentang hari itu. Kak Ha ingatkan karakteristik Ya, orang-orang yang kita boleh jadikan teman itu ada 6. ya, Tapi kalau dalam ayat 120 ni macam ada tambahan satu, Doktor. ya ada tambahan yang mereka Ah, mencintai dan seterusnya itu. okey. Ini juga 120 sebenarnya masih dalam rangkaian karakteristik Mm-mm. mereka ya yang memusuhi umat Islam. Tentu saja kalau kita lihat konteksnya orang Yahudi yang fasik, ya, tidak whole Jewish community tentu saja, karena Quran telah membedakan di awal bahwa apa namanya ada yang mukmin, yang convert, dan ada yang memang fasik bahasanya Al-Quran Karim. Oke, kita bisa Maknanya, mulai. Doktor, Ya, maknanya fokus ayat ini teman setia itu adalah golongan orang-orang Yahudi ataupun orang yang ingkar itu uh, yang tak convert tadi tu kalau dilihat dari konteks ya, tapi sekali lagi karena teks Al-Quran bersifat umum, maka cara kita memahami ayatnya adalah melihat karakter tersebut. Jadi siapapun anyone yang meet dengan apa namanya berapa karakter tadi itu 6 atau 7 nanti kalau dijumlah semuanya, maka dia tidak boleh kita jadikan bitoah. Jadi case study yang berkenaan dengan karakter orang Yahudi itu harus menjadi apa cara kita memaknai, tapi tidak menjadikan ayat itu hanya khusus kepada orang Yahudi yang terjadi pada saat itu. Itu poinnya. Jadi kita harus tetap meletakkan ayat ini secara apa namanya, secara umum, secara apa namanya, ya secara umumnya teks gitu. Kan kita batasi dengan konteks, tapi konteks membuat kita berhati-hati untuk memaknai, karena kalau tidak dengan contoh seperti itu kita tidak bisa menerapkan ayat itu pada siapapun saja yang memusuhi Islam. Gitu Kak? Ya, Doktor. Oke, kita lanjutkan di ayat yang ke-120. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. In tamsaskum hasanatun tasukum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Yang paling penting ayat ini potongan yang ini, wa in tasbiru wa tattaqu, karena itu menjadi prinsip. Ini masih karakter ya, saya kasih ini karakter dulu. Wa in tasamskum hasanatun apa namanya tasuhum, ini tambahan satu lagi karakter mereka yang tidak boleh jadikan ditonah. Yang kedua, wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha, ini karakter berikutnya, berarti nambah 2. Tapi yang ini resep buat kita agar kita selalu menang. Kalaupun mereka mau nyakitin atau kayak apapun, Allah ngasih rumus ini, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a, kata Allah. Kita kasih warna yang kuning menyala, karena ini yang paling penting. Innallaha bima ya'maluna muhit, kata Al-Qur'anul Karim. Oke. Dan nanti kita akan mendeteksi kenapa di perang Badar menang, karena orang Islam menaati ini. Rumus yang ini. Wa in tasbiru wa tattaqu. Kenapa di Uhud nanti kalah? Kan orang Islam nggak nepatin ini. Kita meskipun ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita pikirkan. Jadi sebenarnya ini yang paling penting rumusnya. Jadi kan gambarannya itu kalau kita melihat orang di luar yang memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya itu banyak sekali. Oke, kalau kita pikirkan. Dan untuk di surat Ali Imran kita digambarkan musuhnya itu dengan berbagai karakteristik tadi itu. Ya, yang terakhir sekarang karakternya kata Allah, in tamsaskum hasanatun tasuhum. Apabila kamu disentuh, perhatikan kapan hari kita sudah membahas apa namanya makna sentuhannya. Sekali lagi hanya sekedar untuk mengingatkan. Jadi ada namanya kalau massa itu kata ulama lugha adalah aqallu darajatil isobah, ya, derajat atau level pengenaan atau bertemunya dua benda yang paling sedikit. Ya, kemarin saya seingatnya saya tidak tahu di ayat yang berapa kita sudah membicarakan ini. Jadi dalam bahasa Arab
gambaran untuk dua benda yang bertemu, tetapi yang paling light adalah massa. Kan gitu. Paling rendah misalnya ada dua benda nih, dua tangan misalnya bertemu, yang paling early touch itu namanya massa. Kalau agak lama namanya lamasa. Kalau mengenai tepat sasaran namanya asoba. Kalau bertemu saja iltakota, terus isoba. Terus kalau sampai yang satu kalah namanya doroba dan seterusnya. Itu namanya tingkatan-tingkatan kalau ada dua benda bertemu. Itu maksudnya. So, yang dipakai oleh Al-Quranul Karim sama dengan doanya Nabi Ayub, Anni massaniyad durru, untuk menggambarkan bahwa ini disentuh sedikit saja karena barely touch. Maksudnya Allah menggambarkan kalau ada sedikit saja hasanah, kebaikan yang dialami oleh orang Islam, sedikit saja, tasu'hum. Mereka sudah sumpek, mereka sedih, mereka kecewa, mereka sangat tidak senang melihat kebaikan ada pada orang Islam. Hatta itu sedikit, maksudnya begitu. Hatta itu very small thing, Masya Allah ya. Al-Quran menggambarkan precise sekali kalau kita perhatikan. Untuk kebaikan, perhatikan, menurut saya beautifully written ini ayatnya. Ya bukan written lah ini. Kalau Allah semuanya indah. Alhamdulillah. Tapi yang menarik, perhatikan, untuk kebaikan, kalimat yang dipakai tamsaskum. Untuk kejelekan, kalimat yang dipakai tusibkum. Yang di sini asoba, yang di sini massa. Jadi kan saya sayangnya belum ketemu semua kata-katanya, tapi saya baca cuma di kitab bahwa massa itu yang paling terendah. Jadi kalau kita urut kata-kata ya ada massa, nanti lebih kuat lagi namanya lamasa dan seterusnya. Sampai misalnya nanti ada kata asoba. Nah, itu maksudnya. Lah, jadi kalau asoba itu, makanya kalau para ulama nubuwah, massa itu diterjemahkan dengan misalnya Ibnu Ashur ya. Massa, kata Ibnu Ashur adalah al-isabah al-khafifah, kata dia. Al-khafifah. Jadi isobah tapi yang paling ringan. Nah, karena itu kalau asobah benar-benar kena seperti musibah kan gitu lah. Jadi kalau kita mengenai sesuatu tepat sasarannya dan targetnya tepat kena namanya asabah, musibah namanya. Oke. Jadi Al-Qur'an menarik. Jadi wataknya mereka ini kalau kita mendapatkan kebaikan meskipun kecil sekali, mereka nggak suka. Mereka sedih. Wa intusibkum sayyi'atun, tapi kalau kita mendapatkan kejelekan, kalau kecil dia tidak senang. Dia maunya kita ini dapat kejelekan yang sangat banyak. Dari mana kita tahu? Penggunaan kata tusibkum. Itu yang menarik. Kalau kita terjemahkan, itu tidak akan terasa. Kenapa? Misalnya ya, di sini menggunakan kamu memperoleh. Yang kedua, kamu mendapat. Coba, dalam bahasa atau dalam Indonesia atau Melayu, apa bedanya memperoleh sama mendapat? Exactly the same thing. Nah, padahal kalau kita baca Arabnya beda, tamsaskum sama tusibkum. Maksud saya itu poinnya. Kita tidak dapat taste-nya kalau kita melihat terjemahan. Itu poinnya. Padahal Allah mau menyatakan orang ini punya, kalau dalam orang Indonesia tahu karakternya itu, nggak senang lihat orang lain senang, senang kalau melihat orang lain susah. Kata anak orang-orang itu begitu. Mentalitasnya orang-orang senang kalau melihat orang lain susah ya, dan tidak senang kalau melihat orang lain senang. Nah, itu karakter orang yang tidak bisa dijadikan bitona. Jadi sama saja, kita jangan jadikan close friend kalau orang yang begitu. Ya, jadi tamsaskum hasanatun tasuhum, jika kamu mendapatkan atau kamu disentuh, jika kebaikan menyentuhmu, ya tasuhum. Padahal sedikit sekali kebaikan yang kita terima. Dia sudah sedih rasanya. Masya Allah. Untuk nunjukin apa? Betapa bencinya dia sama kita. Betapa irinya dia dengan kita sebenarnya. Karena itu hanya sedikit kebaikan, mereka tasuhum. Masya Allah ya. Wa intusibkum, tapi apabila mengenai kita sekarang, berarti asumsinya kita banyak dapat ini. Meskipun Quran tidak disebutin, lihat. Makanya nanti baru ditafsir kita tahu itu apa yang dimaksud hasanah,
apa ini maksud sayyi'ah dan seterusnya. Ya. Tapi kalau tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Mereka senang, Masya Allah. Dan di kalimatnya dipakai farah. Farah itu kegembiraan karena sesuatu yang bersifat fisikal, material, seperti kebanggaan misalnya kita punya baju baru, kita makan yang enak, gitu, saking lukisannya dalam Al-Quran Karim. Kalau ada kejelekan menimpa kita, yafrahu biha. Masya Allah ya, yafrahu biha. Malah senang dia, seperti gambaran yang dilakukan oleh Abu Jahal, atau Abu Lahab, dan seterusnya, atau siapa namanya, Hindun, ya, nanti bagaimana dia gembira ya dengan kematian Hamzah dan seterusnya itu. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Ini beda sekali ya. Kita ini mesti harus empati kalau ada orang mendapatkan kesusahan. Terus kita kalau ada orang kesenangan, kita mestinya juga ikut senang karena itu tanda dari rahmatnya Allah SWT. Itu karakter orang mukmin. Dan ini sebaliknya ya. Dan susah memang kalau ada orang mendapatkan kebaikan, kita juga ikut senang, itu tidak mudah, kecuali ada cinta di antara kita. Kecuali kita mengakui bahwa dia adalah teman kita, dia adalah orang yang kita senangi, atau karena kita menyadari memang itu adalah bagian dari nikmat yang diberikan Allah pada dia. Tapi kalau kita tidak punya itu, pasti iri, karena watak manusia itu akan iri kalau ada orang lain mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, ini kalau kita tidak bisa merujukkan kembalinya, muncul jealousy, muncul dan seterusnya. Nah, caranya adalah yang pertama sadari itu bagian dari karunia Allah SWT. Maka kalau kita mengaku orang mukmin, tentu kita akan menerima atas pembagian nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Nah, kalau enggak, kita akan bandingkan. Itu masalahnya. Nah, puncaknya lihat, orang Yahudi itu tidak bisa melihat itu. Karena itu begitu melihat kebaikan sedikit saja di kalangan orang Muslim, ya sedih. Dia nggak suka, tasubhum, Masya Allah ya. Tapi begitu melihat keburukan, misalnya menimpa orang Islam, dia bahagia. Masya Allah ya, itu karakternya. Singkatnya itu ya. Wa in tasbiru, jadi ini lagi-lagi conditional sentence lagi. Semuanya ini conditional sentence. In tamsaskun tasuhum, in tusibkum yafrahu, Masya Allah ya. Jadi langsung, dan sudah tidak dikasih fa oleh Allah. Karena untuk menunjukkan ini langsung. Jadi kan gini ya. Jadi kalau kita lihat conditional sentence itu, ya kalau kita lihat kalimat bersyarat, rumusnya kan sebenarnya harus ada fa jawabnya. Ya, jadi ada huruf bersyaratnya, in, baru statement, kan gitu, kemudian dalam bahasa Arab itu harus dikasih fa mestinya. Karena itu disebut dengan fa'ul jawab. Namanya biasanya disebut dengan fa'al jawab. Ya, fa sebagai jawaban dari statement di depan. Jawabnya apa? Baru statement lagi. Nah, tapi kalau dua hal ini sudah pasti terjadi, jika ini dipenuhi pasti begini, maka caranya bisa dibuang fa-nya ini. Untuk menunjukkan 100% garansi sudah pasti kayak begitu. Meskipun fa itu sudah menunjukkan cepat, ya, karena fa itu fauriyah sebenarnya udah cepat, tapi Allah ingin menunjukkan itu langsung immediately, kira-kira begitulah. Pokoknya intam saskun, pokoknya orang Islam mendapatkan kebaikan hatta sedikit mereka sudah tidak suka. Wa intusibkum sayyi'atun, apabila menimpa keburukan kepada kamu semuanya hai orang Islam, yafrahu biha, immediately, langsung, tidak pakai lama, mereka akan senang. Yafrahu biha, Allah. Yafrahu biha. Ini yang harus kita renungkan ya. Sama sekali bukan watak dari orang mukmin. Mari kita renungkan dalam kaitannya dengan manajemen hati kita. Karena rezeki itu bagian dari fitnah kadang-kadang. Ya mungkin bahasa kita ngomongnya alhamdulillah, tapi sebenarnya iri. Teman kita dipromot misalnya menjadi apalah din atau menjadi apalah. Nah, alhamdulillah, I'm happy, dan padahal dia kenapa bukan saya misalnya, dan seterusnya. Itu kita ngomongnya bisa alhamdulillah, tapi sesungguhnya kita menyimpan tasuhum. Kita menyimpan tasuhum. Masya Allah kalau kita pikirkan itu yang berat. Karena itu jangan kita ngikutin
karakter dari mereka itu yang Al-Quran menggambarkan jelek sekali ya. In tamsaskun hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Oke. Selesai sekarang karakternya. Dokter, Ya. kalau ada fa tadi sepatutnya kat mana, dokter? Kalau fa sebenarnya lebih lama kan. Tak, itu sepatutnya kalau Normalnya harus fa, normalnya. Mestinya begini kalimat normalnya. In tamsaskum hasanatun fatasuhum. Gitu mestinya. Nah, Allah membuang fa-nya untuk menunjukkan lebih cepat lagi. Itu maksudnya, untuk lebih menunjukkan begitu syarat itu sudah dipenuhi, sudah automatically langsung sebenarnya. Karena Allah ingin menunjukkan cepatnya, fa-nya pun dibuang. Itu maksudnya. Jadi untuk menggambarkan suasana hati mereka, yang kebencian mereka itu sampai sebegitunya. Jadi begitu ada keburukan menimpa kita, yes, langsung begitu gambarnya. Ya, rasain loh misal. Seperti itu, wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Masya Allah. Ya. Itu gambarannya. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Allah kemudian setelah mendaftar semuanya ngasih resep buat kita. Ya, ngasih resep buat semua hal yang hendak memberikan mudarat kepada kita. Ini bisa kita terapkan pada diri kita masing-masing individually, atau bisa kita gunakan tentu saja as an ummah. Ya, sebuah komunitas. Kalau ada musuh yang mau nyerang kita. Syaratnya cuma 2. Wa in tasbiru, kata Allah. Jika kalian bersabar, kalimatnya perhatikan semuanya menggunakan present tense. In tasbiru. Karena itu harus maintaining atau remain in patient. Ya. Wa in tasbiru, syarat pertama patient. Nanti baru kita lihat tafsirnya. Wa tattaqu, dan bertakwa. Semuanya pakai fi'il mudhari' untuk menunjukkan harus ada continuity terus. Dan apa kata Allah? La yadurrukum. Tidak akan bisa memberikan mudarat kepada kalian. Ya. Jadi semua tadi maunya mereka, mau membunuh kita, mau nyakitin kita, mau semuanya itu tidak akan bisa memberikan mudarat kepada kita. Lihat apa memberikan mudaratnya? Kaiduhum, plot mereka, scheme mereka, rencana buruk mereka yang mungkin di luar menampakkan kebaikan, tapi sesungguhnya ya motifnya buruk. Keinginan sejatinya buruk. Karena itu Quran menggunakan kata kaid. Menggunakan kaid. Di depan kita mungkin baik-baik orangnya, tapi sebenarnya dia menghancurkan kita, namanya kaid. Jadi unknowingly, kita nggak tahu, tetapi meskipun mereka mau melakukan apapun saja, asalkan kita punya 2 syarat ini, sabar sama takwa, la yadurrukum kaiduhum. Lihat kalimatnya Al-Quran, bukan hanya la yadurrukum, ditambahi syai'ah. Saya itu sedikit pun, you tidak akan bisa mendapatkan mudarat dari apa yang mereka lakukan. Masya Allah ya. Dan ini jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan hanya teoritis, nanti ditunjukin di perang Badar. Kenapa di perang Badar kita menang? Karena sabar dan takwa. Rencana buruk mereka kalang kabut, rusak semuanya. Masya Allah ya. 70 pemimpin terbesarnya semua mati. Dan 70 orang lagi ditawan di perang Badar. Menjadi tawanan orang Islam. Rencana buruk mereka semuanya la yadurrukum, tidak memberikan mudarat kepada orang mukmin. Ya, sampai Allah menyatakan, dan lihat kalimatnya, innallaha, sesungguhnya Allah, bima ya'malun, dengan anything, apa saja yang mereka lakukan, muhit. Masya Allah kalimatnya ya. Allah itu circling mereka. Allah meliputi mereka. Seakan-akan Allah menyatakan, mereka ini melakukan apa saja untuk menyakiti kamu. Kamu kira aku tidak tahu? Aku meliputi setiap inci mereka. Aku tahu apa yang mereka mau lakukan. Dan asalkan kamu sabar sama takwa, semua plot, semua rencana, semua any activity yang mereka mau harm you, tidak mungkin bisa memberikan mudarat. Masya Allah. Satu sisi Allah menunjukkan bagaimana ilmunya, ya, Allah Al-Muhit di sini, ya, yang meliputi semuanya. Ya, satu sisi Allah ngasih resepnya. Serahkan kepada Allah SWT, innallaha bima ya'maluna muhit, karena nanti orang Islam itu sekali lagi ya diajari untuk benar-benar meyakini solusi, pemberi jalan keluar yang memenangkan kita, itu hakikatnya Allah SWT.
Jadi usaha kita itu, ikhtiar kita itu hanya sebatas usaha yang semestinya harus kita lakukan. Tadi lagi ya, coba saya dulu pernah kita bahas hanya untuk menguatkan cara kita berpikir. Jadi kan apa namanya? Kita ini kalau melihat realitas, kemarin kita sudah bahas, tapi hanya untuk mengingatkan kepada kita. Bedanya adalah karena kita sudah kebiasaan di modern science. Kalau melihat realitas itu hanya ada satu, ya ada single reality, hanya satu realitas, ada satu reality itu. Dan satu single realita itu kita ukur dengan ukuran misalnya five senses dan reason. Metodologinya kita pakai scientific method. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam Islam atau dalam traditional science, reality itu bukan hanya satu. Realitis itu bersifat hierarki. Ini kayaknya. Atau saya tulisnya benar. Oke. Hierarki. Ini yang benar ya. Pinteran Google ya. Oke. Hierarki sifatnya hierarchical, dan dalam Islam itu dikenal konsep unity of reality. Oke, sebentar. Nah, ini cara kita berpikir. Coba, karena kita ini mulai dari kecil hidup di era modern. Jadi kan ginilah, kalau kita petakan menjadi tiga ya, ada pre-modern, pre-modern misalnya, terus pindah kepada modern. Sekarang kita masuk ke postmodern. Oke. Kenapa kita memetakan jadi tiga ini? Kalau kita lihat dari aspek ilmu atau sains, sebenarnya perubahan ini adalah apa yang kalau pernah baca bukunya Thomas Kuhn, buku yang sangat bagus sekali, buku wajib ini sebenarnya untuk mahasiswa sosial sains yang di pasca mesti di graduate study, mesti wajib baca buku ini biasanya, karena dia bicara tentang paradigm shift. Ya, dia cerita bahwa sama lah kayak dalam agama. Kalau dalam agama begini, misalnya ada hadis yang menyatakan setiap 100 tahun itu ada mujaddid, reformer within our religions yang nanti akan mereview ulang, merevive lagi dan seterusnya. Ya, seperti misalnya kayak Imam Ghazali dianggap misalnya dan seterusnya ya, seperti Imam Syafi'i dan seterusnya. Setiap 100 tahun. Dan dalam cara berpikir manusia itu juga mengalami perubahan. Namanya paradigm shift, kata Thomas Kuhn. Nah, perubahan itulah yang melahirkan perubahan peradaban lagi. Jadi perubahan dari pre-modern ke modern itu sebenarnya karena perubahan paradigm shift. Ya, paradigmanya yang berubah. Modern ke postmo juga sama. Nah, ini saya kasih contoh misalnya di modern. Modern itu cirinya apa? Absolutism. Wow, di sini teorinya besar. Di sini grand teori. Makanya kalau kita belajar apa sajalah, KH misalnya di psikologi, misalnya, teori-teori yang lahir di zaman modern, besar-besar teorinya. Grand teori semuanya. Satu teori yang kayaknya bisa menyelesaikan seluruh urusan dan bersifat universal. Karl Marx misalnya, gimana ini? Wah, teorinya besar-besar, kapitalisme, maunya besar-besar teorinya itu. Atau Sigmund Freud, kalau kita lihat, semua besar-besar. Nah, di post mau dirubah semuanya. Teori absolutisme dirubah jadi relativisme. Grand teori, meta teori sudah tidak diterima lagi. Sekarang semuanya serba, dan seterusnya. Nah, saya ingin melihat kenapa kita ini Al-Quran mengajarkan tadi ya, karena kita di modern science di sini cara kita memandang realitas itu ukurannya ini kalau sederhananya. Kita ini hanya melihat ada satu realitas, apa sesuatu yang dianggap real itu kalau memenuhi ini.
five senses kita bisa merasa, bisa melihat, our hearing, our sense, dan seterusnya, dan kita bisa reasoning. Nah, ukurannya, kalau pakai scientific method, kalau nggak pakai scientific method, nggak ketemu, kita anggap dia tidak real. Karena itu wajah modern science adalah ateistik, materialistik wajahnya. Karena itu ilmuwan sosial menyatakan being modern, secular, being secular. Karena hampir sama sudah, karena modern and modernity and secularism dia berjalan beriringan. Karena itu tidak bisa dilepaskan. Dan kita adalah anak-anak yang lahir di modern era. Dan karena itu cara berpikir kita nggak bisa lepas dari ini. Tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Nah, padahal kalau kita hidup di sini, tidak begitu cara memandang realitas. Nah, contoh misalnya. Bukankah kita ini kalau sakit, kita tidak hanya menggunakan ini, makan obat. Orang tua kita menyatakan doalah sama Allah. Minta doalah sama ibumu. Mungkin rezeki kita kalau tidak lancar, mungkin kamu punya salah sama orang tuamu. Minta maaf sama orang tua. Coba kalau kita ukur dengan ini. Apa itu? It doesn't make sense at all. Kalau bisnismu tidak lancar, nothing to do with your parent. Misalnya, pakai scientific method. Itu karena kita menggunakan modern science. Karena kita tidak percaya ada realitas yang lain. Meskipun kita orang Muslim. Tapi masih banyak cara berpikir kita yang ngikutin cara berpikir ini, modern. Padahal sekarang modern itu sudah mulai ditinggalkan orang. Karena orang sekarang mulai ke postmodern. Orang sekarang mulai mengapresiasi seperti yang di sini lagi. Kalau kita pikirkan. Ya, saya kira buku yang sangat bagus dari Syed Hussein Nasr atau Syed Naqib Al-Attas, semuanya banyak bicara ini. Keresahan mereka itu kan sebenarnya keresahan ini. Sampai kenapa kok ada islamisasi dan seterusnya itu. Sebenarnya mereka resah dengan wajah modern science yang kemudian merusak semuanya itu. Itu yang sebenarnya mereka resahkan. Lah, kita ini diajari bahwa realitas itu bersifat hierarki, gitu. Dan ada kesatuan antar realitas itu. Lah, setidaknya bahasa yang paling mudah sekarang kita dikenalkan, ada yang syahadah, ada yang gaib, misalnya. Dan ini semuanya realitas. Ini semuanya realitas. Dan yang gaib ini, kalau kita baca kosmologi Islam, macam-macam nanti. Ada Hahut, ada Jabarut, ada Malakut, dan seterusnya. Sampai yang paling rendah, kita sebut yang syahadah ini, yang dalam bahasa agama Islam biasanya disebut dengan nasut. Ya, bisa disebut dengan sin being. Yang ini visible, yang ini invisible. Yang ini seen world, ini unseen world. Tapi masalahnya yang gaib itu Quran tidak menyatakan satu. Quran menyatakan huyub. Kalau masih ingat waktu kita bahas al-alim, al-alam, sama al-alim. Ada alamul huyub. Untuk menunjukkan gaib itu banyak. Nah, sekarang pikirkan, kalau realitas itu, dan ini semuanya realitas. Jadi beda banget kalau di sini realitas itu hanya bersifat material, which is syahadah saja. Karena itu alat ukurnya adalah five senses sama reasoning. Sementara yang di sini enggak, realitas itu ada banyak. Karena ada syahadah dan ada gaib. Dan yang gaib itu masih banyak lagi. Ada Hahut, ada Jabarut, ada Malakut. Kita menjadi make sense kenapa sih misalnya ada doa yang menyembuhkan sakit, ada doa yang kemudian melancarkan rezeki. Kita baru hanya akan bisa menerima kalau kita meyakini ini. Kalau kita tidak meyakini ini, bagaimana kita bisa menerima, waduh, doa melancarkan rezeki, doa nggak bisa. Itu maksudnya. Bagaimana sholat istisqa itu bisa kok menghasilkan hujan. Coba bayangin kalau kita hanya menerima modern science. Itu apa? Kalau itu ditanyain sama orang barat, yang memang pikirannya modern science, bilang apa dia? Stupid. Gitu dah. Mesti stupid, you unscientific lah, begitu loh. Tradisional people, begitulah. Padahal sekarang orang mengakui ini. Lah, karena gini, hanya karena kita tidak punya alat, kemudian kita menganggap yang lain tidak realitas, yang lain bukan reality.
Padahal karena kita itu alat ukurnya cuma ini. Kan menjadi lucu. Apakah kita tidak percaya sama COVID-19 karena mata kita tidak melihatnya? Nah itu stupid menurut kita sebenarnya. Kenapa? Karena kamu hanya punya mata yang tidak bisa melihat, you conclude there is no such thing, misalnya. Nggak bisa itu. Itu poinnya sebenarnya. Lah Islam itu ngajarin kita ini, ada hierarki. Dan yang gaib itu juga punya relation dengan yang syahadat. Itu maksudnya. Nah, kita kalau melihat rumus kayak begini ini, harus kita masukkan dalam konteks ini. Itu poin saya, itu sebenarnya itu. Dan nanti kan kita melihat, sabar, takwa, nanti tidak akan dapat layatul hukum. Apalagi ada Allah yang menjamin. Terus posisinya di mana itu, Ustaz? Dalam melahirkan realitas itulah begitu. Ini kalau kita tidak punya dasaran konsep ini, susah kita menerimanya. Karena anak-anak kita yang di modern science, dia hanya tahu kalau ada orang nyakitin kita, 3.000 orang datang menyerang kita, rumusnya untuk menang bagaimana? Ya kita harus minimal sama 3.000-nya pasukannya. Weapon-nya harus begini, karena kita ngukurnya hanya pakai sentimeter. Allah menyatakan, no, ya, yang terjadi di alam dunia ini bukan hanya berdasarkan ini, tapi ini juga terlibat, itu maksudnya. Ini juga sangat terlibat. Case-nya adalah Badar. You cuman 313 orang, ngelawan 1.000 orang. Tapi menang. Kalau kita lihat dari scientific method, it doesn't make sense at all. Tapi kalau kita lihat dari sini, kita make sense. Oh, make sense. Kenapa? Nanti ada malaikat yang gaib, Allah yang menolong mereka, dan seterusnya. Ada junudullah. Karena apa? Untuk membuktikan apa? Ada unity of reality. Itu yang menarik harus kita berikan. Nah, rumus-rumus kayak begini itu harus kita letakkan begitu. Dan kita diajarkan oleh Al-Quran. Bahkan sebenarnya usaha kita itu dalam terjadinya sesuatu, itu sebenarnya bukan, mungkin kita nggak tahu presentasinya ya. Katakanlah beginilah, kalau kita pikirkan, misalnya saya ini, Yahya misalnya. Oke, takdirnya misalnya menikah dengan Anis, misalnya. Saya menikah dengan Anis. Itu kalau kita pikir secara sains, berapa usaha saya untuk mendapatkan Anis? Saya nggak tahu berapa persen sebenarnya. Tapi yang saya lakukan adalah saya deketin dia dan segala macamnya. Tapi kalau kita ukur pakai modern 100% itu karena usaha saya. Nah gitu toh. Sombongnya kita itu begitu kalau pakai modern science. Itu semuanya, itu may effort. Wah, mau usaha saya itu. Oke. Padahal kalau kita lihat sebenarnya, tak tahu berapa persen sebenarnya saya. Mungkin saya cuma 20%. Sisanya adalah bantuan dari Allah SWT yang kita nggak tahu, yang invisible. Itu poinnya. Nah, kita nggak tahu ini. Rumus ini kita yang nggak tahu. Nah, Al-Quran menyatakan kepada kita, rumus-rumus yang kayak begini ini harus kita yakini dari perspektif itu. Sehingga kita nggak susah, anak-anak kita susah menerima kayak begini ini. Karena mereka sudah terbiasa berpikir logis, rasional, dengan pendekatan saintifik. Kalau Anda percaya, coba. Syarat kamu tidak mendapatkan disakiti oleh orang, cuma 2D. Be patient and be mindful of Allah. Coba kalau orang sekarang, what? Nggak begitu. Pasti dia nggak bisa menerima itu. Jadi kita harus meletakkan pada konteks yang tepat, pada pemahaman yang tepat. Ikhtiar kita tetap. Maksudnya kalau berperang ya tetap. Harus ada pasukan, harus ada unta, harus ada weapon, dan seterusnya. Tapi kita sadar bahwa semua ikhtiar itu hakikatnya bukan itu yang membuat nanti menang atau kalahnya seseorang. Karena kita sekarang tidak hanya menyadari bahwa hanya ada satu realitas, itu ada banyak. Ya, dan apa yang terjadi di dunia ini bukan hanya karena saya, bukan hanya karena kita. Tapi ada keterkaitan, ada Allah, ada malaikat, ada segala macam. Itu poinnya maksud saya. Oke. Kan itu rumus ini harus kita lihat itu tadi, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Oke, saya lihat sedikit-sedikit ya. Jadi tadi ya, li'annal mas aqallu minal isobah, kata Imam Qurtubi. Karena al-mas di sini adalah tadi al-isobah tadi ya, pengenaan mengenai punya yang paling sedikit. Kama huwa al-zahir. Fa idza sa'ahum aqallu khairin nalahum.
faghairu ila akhirih ya sudah. Fa idza farihu bi a'dhamil masaib mimma dan seterusnya ya. Karena itu bagaimana kalau misalnya yang dikenai sedikit saja ya, kalau ada kebaikan mereka sudah menderita, dan kalau kita mengenai mendapatkan keburukan yang banyak terus mereka berbahagia. Terus kata dia fahum la turjamu ala tumsan fa kaifa tattakhidunhum bihubbiqana. Padahal mereka itu tidak kita harapkan menjadi teman dekat kita. Nah, terus bagaimana kamu mau menjadikan mereka bitona? Kata Imam Qurtubi. Dengan karakter yang semacam itu tidak masuk akal kalau kamu kemudian menjadikan mereka bitona. Kata dia, bitona. Apa yang dimaksud hasanah di sini? Misalnya sebagai salah satu maknanya hasanah karena dibikin terbuka oleh Allah. Tapi Imam Qatadah misalnya al-ulfah. Ya, rasa keterkaitan hati antara sesama orang Islam, saling cinta, saling support, one another, namanya al-ulfah. Ya, wal jamaah, unity di kalangan umat Islam. Imam Qutaibah menyatakan al-hasanah adalah nikmat, nikmat yang diberikan oleh Allah. As-sayyi'ah adalah musibah. Ya. Tasuhum tadi sudah, wa intusibkum sudah, sayyi'atun apa yang sayyi'ah? Sayyi'ah di sini adalah salah satu maknanya al-furqah, perpecahan di kalangan orang Islam. Wal ikhtilaf, ya, adu argumentasi dan seterusnya. Wa isabatu tarafin minal muslimin ila akhirih. Ojek. Wa in tasbiru fi qaulani ala adan. Kita sabar atas perbuatan mereka yang menyakitin kita, nyakitin perasaan kita. Ala amrillah, sabar atas perintah Allah SWT. Ala adahum ala ta'ah, ya, sabar mentaati Allah, ya, dan menjadikan sesama orang muslim sebagai teman yang dekat. Wattaqu la yadurum kaidum syai'a ila akhirih. Kita bahas tadi ya. Wattaqu, takwa dari syirik ila akhirih. La yadurukum kaiduhum syai'a. Ayat ini yang menjadi rumus kalau kita berarti adalah kita yang penting minad dharar la katsira wala qalilan, tidak akan memberikan mudarat pada kalian ya. Mau banyak mau sedikit tidak akan bisa. Kenapa? Bi barakatis sabri wat taqwa. Karena keberkahan sabar dengan takwa. Benar takwa ya. Oke, sudah ada sama saja semuanya di kalau mufassir. Poin yang penting la ahada asbaru ala adi yasma'u min yad'una lahu diddan wa huwa yarzuquhu. Ahatat qudratihi, tidak ada. Oke. Saya anggap selesai ayat itu. Apa namanya? Yang pertama ini intamsaskum hasanatun tasuhum wa intasubhum sayyi'atu yafrahu biha wa intasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Apa yang kita diskusikan tadi sebenarnya sudah mewakili penjelasan para mufassir ini. Insyaallah kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Sekarang case-nya. Ini yang menarik ya, kita di perang Uhud sekarang. Nanti kita lihat sebentar saja. Kata Allah, setelah cerita itu semuanya dikasih rumus, sekarang Allah mengingatkan kepada kita case tentang perang Uhud. Ya, jadi sudah dikasih tahu permusuhan mereka dan seterusnya. Sekarang kejadian benar. Bagaimana kejadiannya? Dan ingatlah. Sajad. Wa idh ghadauta, saja tak boleh keras-keras le. Wa idh ghadauta, dan ingatlah, ghada, ya ghada pagi-pagi. Karena itu sarapan bahasa Arabnya al-ghida. Ya. Wa idh ghadauta, maka ketika kamu berangkat. Ini benar ya, Allah itu cerita perang Uhud, ketika cerita tentang Nabi Muhammad SAW di perang Uhud, itu tidak seperti sejarawan memang cara berceritanya. Ya, tiba-tiba diceritakan itu momen tertentu. Kenapa? Itu menarik untuk kita pikirkan. Dan tidak seperti sejarawan memang. Karena misalnya tidak diceritakan harinya, tidak diceritakan, tapi menarik. Allah memilih di suatu waktu sekarang diceritakan. Ya, menarik. Dan dari situ yang harus kita ambil hikmahnya. Karena tidak ada pilihan kata yang ada di dalam Al-Quran. Kecuali memang di dalamnya kita ada hikmah yang mau diambil. Wa'id ghadauta, dan ingatlah ketika pagi-pagi, ya, ghadauta. Kalau kita lihat ceritanya ini adalah
tahun kedua Hijriah dilakukan perang Badar. Ya. Singkat cerita, kalah mereka, bahkan kalah yang memalukan sekali, karena orang Quraisy itu terkenal sebagai warrior, sementara sahabat Rasulullah ini dari kalangan menengah ke bawah, bukanlah para jago perang, dan mereka baru merintis community, katakanlah new state, ya, yang belum pengalaman dalam berperang, singkat cerita. Apalagi kekuatan mereka 1000, kita hanya 313, and yet mereka kalah dengan kekalahan yang humiliating. Ya, karena 70 pembesarnya, pemimpinnya mati semuanya, dan seterusnya. Nah, setelah itu tentu saja mereka marah, terutama Hindun, ya, dan Abu Sofyan. Hindun marah, dan sampai orang-orang Quraisy itu menyatakan gini, hasil semua dagang kita ke Syria itu sekarang kita simpan, dan nanti kita akan spend untuk membalaskan dendam kita. Ya. Dan semua orang yang bapaknya terbunuh, pamannya terbunuh, kakaknya terbunuh di perang Badar, itu bahkan menawarkan ransom, kalau kamu menawarkan uang, kalau misalnya kamu bisa membawa orang yang membunuh bapakku, membunuh pamanku, saya kasih uang segini, segini, segini. Saking marahnya, ya, karena itu terpukul benar orang Quraisy. Sehingga mereka memang amat sangat ingin menghancurkan Madinah dengan tujuan satu, membunuh Muhammad sebagai target utama. Yang kedua, menghancurkan Madinah, karena tidak bisa itu menahan malu. Bayangin, orang yang tidak terkalahkan, orang yang takut bahkan kalau melawan orang Quraisy, karena seringkali mereka dikenal sebagai people of God, karena diproteksi. Ingat kisahnya Abroha. Bayangin dengan semua predikat itu, dengan semua satu, mereka itu holy people, mereka itu very powerful, karena disebut dengan Quraisy, ya, dari kata Qarash, ya, hewan raksasa yang ada di laut yang nggak bisa dikalahkan. Bayangin, namanya begitu, terus kemudian kalah, dan kalahnya memalukan. Sekarang bayangin bagaimana perasaannya orang Quraisy. Karena itu mereka menyusun dengan kekuatan yang sangat. Nah, kita lihat sekarang untuk mudahnya, ya. Bayangin mereka ini datang dengan membawa 3.000, ya, dengan 3.000 orang, dan pertama kali juga menyertakan perempuan. Ada 15 perempuan, ya, salah satunya adalah Hindun bin Utbah yang menjadi pemimpinnya, yang menjadi cheerleaders-nya, ya, untuk menyemangati. Benar, ya. Jadi mereka membawa sekian banyaknya ini untuk untuk benar-benar menghabiskan orang Islam. Sekarang mudahnya 3.000, ya, orang Islam 1.000. Dan 1.000 nanti di tengah jalan, yang 1.000 mundur lagi, yang 300. Jadi tersisa 700 orang. Sekarang gampangannya 3.000 orang melawan 700 orang. 3 kali lipat. Itu kalau saya, mundur saya. Karena 1 lawan 3, aduh, ya itu kalau tidak punya iman, kalau hitung-hitungan modern science, pakai scientific method, ya, pakai kuantitatif method ini, aduh, mesti mundur kita. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Lah bayangin tuh 700 lawan 3.000. Nah, begitu Rasulullah SAW mendengar bahwa orang Quraisy marching toward Madinah, kumpul para sahabat. Dan dalam perkumpulan itu, Rasulullah SAW terjadi 2 pendapat. Yang pertama, Rasul menunjukkan pendapatnya, bahwa akan lebih mudah kita ini melawan mereka di Madinah, di kota kita, karena posisi Madinah itu memang sebenarnya menguntungkan. Kayaknya saya tidak kasih petanya di sini, tapi gambarannya Madinah itu sini gunung, dan hanya ada satu dari arah depan. Ya, dari belakang itu juga susah karena pertanian kurma, orang-orang Yahudi yang di belakang. Bukan ini, ya, ini Uhud. Tapi kalau kita gambarkan gampangannya ini kayak beginilah. Ini gunung, belakang ini adalah pertanian, perkebunan. Jadi susah, tidak bisa nyerang dari belakang. Satu-satunya kalau kita perang di Madinah sendiri, di kota, caranya cuma dari depan. Nah, kalau orang Islam langsung, kemungkinan menangnya besar. Apalagi
daerah luar ini yang di dalam kota itu kita sudah well known semuanya. Kita sembunyi di mana, kita mau dari mana, itu sudah tahu. Maka Nabi menunjukkan kalau kita perang di dalam kota, peluang untuk menang, peluang untuk bisa bertahan itu sangat besar. Dan itu disupport oleh siapa? Kelompok tua. Saat itu bahkan untuk pertama kalinya Nabi Muhammad meminta pendapatnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik itu. Abdullah bin Ubay bin Salul ditanyain, Abdullah, gimana pendapatmu? Kata Abdullah, dia menyetujui Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kata dia memang di dalam kota. Tetapi kelompok muda, ya, sahabat-sahabat muda yang sebagian tidak ikut perang Badar, itu merasa saya dulu perang Badar tidak keluar. Masa sekarang perang juga masih ada di dalam kota. Dia ingin menunjukkan heroiknya. Dan kata dia, kenapa kita tidak keluar? Maka terjadi dua pendapat itu. Yang Nabi sudah punya pendapat, ini sekarang melawan, mengutarakan pendapat. Mau dipikirkan ya. Sekarang mari kita pikirkan. Sebenarnya Nabi itu butuh enggak minta pendapat dari para sahabat. Kita mau berpikir scientific method atau theological method misalnya, sebenarnya dua-duanya enggak butuh. Kenapa? Satu, Nabi yang paling jenius. Nabi yang paling pintar ngatur strategi. Sebenarnya kalau saya misalnya saya sekolahnya misalnya sudah doktoral, saya sudah katakanlah PhD. Terus lah yang saya ajak discuss itu masih primary school. Pertanyaan saya, apakah saya butuh minta pendapat sama dia? Nggak butuh sebenarnya. Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi kepandaian dan seterusnya, Nabi tidak membutuhkan itu. Nomor satu. Nomor dua, kalau dilihat dari aspek teologi, Nabi paling dekat sama Allah. Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, dan seterusnya lah. Tentu semestinya tidak. Tapi Nabi sebagai leader yang baik, tetap meminta pendapat. Karena apa? Karena saking baiknya Rasulullah SAW dan mengajar kepada kita. You kalau leader, meskipun kamu lebih pintar, lebih segalanya, tetap harus mendapatkan pendapat itu. Karena ini adalah kerja bareng. Ini tidak boleh begitu. Sehingga begitu terjadi dua pendapat, siapa yang menang? Ya, kelompok pemuda. Nah, itu yang lebih kuat. Tetapi Nabi kemudian pulang ke rumahnya. Nah, sebenarnya orang-orang sudah mulai merasakan, iya ya, mulai tersadar sekarang. Kenapa Nabi sudah punya pendapat, kita kok masih punya pendapat lagi? Dan mereka malu, menyadari sebenarnya, iya ya, bukankah meskipun kita ini diajak pendapat, itu kan sebenarnya ya udahlah, nggak usah ikut lah. Kalau Nabi memutuskan, kalau Nabi punya keinginan, kenapa kita kok? Nah, itu menariknya. Karena itu mereka kemudian merasa bersalah. Dan Nabi pagi itu, setelah dia ke rumahnya, ke keluarganya, kemudian Nabi keluar sudah pakaian perang, pakai baju besinya. Dan sahabat menyatakan, ya Rasulullah, oke, kalau misalnya saya rasa di dalam juga oke lah, dan seterusnya. Jadi tidak usah keluar, atau kita masih bisa menunggu waktu. Nabi menyatakan tantangan bagi seorang Nabi, kalau sudah mengenakan baju perang, untuk mencopotnya kembali. Tidak boleh. Nabi itu kalau sudah ngomong, harus berangkat keluar sudah. Sehingga terjadilah Nabi kemudian berangkat. Itu ceritanya. Yang digambarkan oleh Al-Quran, itu yang digambarkan oleh Al-Quran. Nabi kemudian keluar dari situ setelah rundingan itu, min ahlika, dari keluargamu. Untuk nunjukin apa? Nunjukin yang pertama. Satu, Nabi tetap membangun syura, ya, itu pentingnya kita, terutama kita semua yang jadikan pemimpin, sepinter apapun kita, tapi kalau itu kerja communal work, kita harus respect others, ya, minta opinion dan seterusnya, agar apa? Agar ada kesatuan, ada unity, ada kekompakan dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, min ahlika. Jadi salah satu yang menghalangi jihad, salah satunya adalah ahlika, keluarga kita. Apalagi kalau kita mikir bagaimana saya meninggalkan anak, meninggalkan istri dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Al-Quran ingin mengatakan, kalau sudah datang perintah Allah untuk berjihad, meskipun berat, tinggalkan. Ya, serahkan keluargamu, anakmu, istrimu kepada Allah SWT. Ya,
Karena panggilan ini adalah panggilan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memproteksi hal yang lebih besar lagi. Karena memproteksi ummah, memproteksi negara dan seterusnya. Nah, Al-Qur'an menyatakan itu untuk menggambarkan itu. Ya, jangan sampai seperti nanti Abdul Malik ya, yang tidak ikut perang di perang Tabuk gara-gara apa? Min ahlik daripada min ahli. Wa id ghadauta min ahlika. Tapi kemudian keluar dari rumahnya pagi hari itu ngapain? Menuju tempat sekarang menuju Gunung Uhud. Untuk apa? Tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Tubawwi' untuk menempatkan al-mu'minin, orang-orang mukmin, maqa'id, ya, tempat berdirinya, dari tempat menetapnya lil qital, untuk berperang. Jadi Nabi kemudian mengatur. Kalau kita lihat, ini pengaturan Nabi untuk menunjukkan apa hebatnya Rasulullah SAW. Nabi bukan hanya cerdasnya Nabi, ya, bukan hanya seorang Nabi, tapi dia adalah ahli strategi perang, war strategis yang sangat menarik Nabi Muhammad itu. Jadi ini pemetaannya kalau kita lihat oleh Nabi Muhammad SAW. Awalnya mereka ini begini. Jadi orang Quraisy itu yang jago perang, dia mau menerapkan perang itu dengan teknik kepiting. Ya, kalau kita tahu kepiting, ya, atau kepiting itu ada dua tangannya begini. Ya, jadi dia meletakkan pasukan ini campnya orang Quraisy pertama, dan dia sudah menunggu orang Islam. Harapannya nanti ketemu di sini. Maka dia menempatkan pasukannya itu di sini, pasukan depannya, yang di sini dikasih Ikrimah. Ya, seperti kalau kita lihat kepiting, yang kiri itu Ikrimah, pasukan kudanya, yang sebelah kanan Khalid bin Walid. Jadi nanti orang Islam itu dari 3 arah, seperti kena kepiting itu. Dari depan dia dipimpin oleh Abu Sufyan, yang sebelah sini Ikrimah, sebelah sini Khalid. Jadi mereka kena kepiting kemudian. Habis sudah orang Islam. Wah, itu siapa jenderal yang mikir begitu? Khalid bin Walid. Pinternya Khalid bin Walid, strateginya Khalid bin Walid. Nabi lebih pinter lagi. Karena Nabi membaca, saya kalau di perang terbuka di sini, habis saya. Kenapa? Karena jumlahnya cuma 700, lawan 3.000. Nah, kalau diserang dari 3 arah, nggak mungkin bisa bertahan. Karena itu Nabi memanfaatkan lokasi. Maka Nabi campnya diletakin di sini. Aman sudah. Nomor 1, perangnya oke. Ikrimah nanti karena dia sayap kiri, di sebelah sini, left side dia nggak bisa ke sini karena ini gunung. Sehingga dia nggak bisa menyerang dari sisi sini. Oke. Jadi serangannya hanya ke depan. Nah, sementara yang sini, teknik perangnya yang dari Khalid bin Walid, oke, Khalid bisa nyerang dari sini. Karena dia kepitingnya masih bisa dari sini, Khalid bin Walid. Dan Nabi melihat, oke, Khalid bisa dari sini, akan tetapi Nabi menyatakan, oke, kita kasih 50 orang di sini. Jadi pemanahnya dikasih 50 orang oleh Rasulullah SAW, dipimpin oleh Jabir bin Abdullah, 50 orang. Dan Nabi pesan nanti kepada Jabir bin Abdullah, kata Rasulullah SAW, siapa yang mentaatiku, maka dia mentaati Allah. Dan siapa yang mentaati Amir, pemimpin masing-masing ini, mentaati Khubayb bin Munzir, mentaati Mus'ab bin Umair, mentaati Zubair bin Awam, mentaati Jabir bin Abdullah, dia sama dengan mentaatiku, kata Rasulullah SAW. Jadi semua pasukan ini sudah diatur oleh Rasulullah, itu yang disebut dengan Quran. Tidak perlu cerita banyak. Quran cuma cerita tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Cuman maksudnya adalah Rasul membagi untuk orang Ansor, ya, untuk orang Ansor dari suku Khazraj, Rasul menyerahkan kepemimpinnya kepada Khubayb bin Munzir. Untuk orang Ansor dari kalangan Aus, pemimpinnya Zubair bin Awam. Untuk Muhajirin orang Mekah, pemimpinnya Musa bin Umair. Untuk pemanah, pemimpinnya Jabir bin Abdullah. Dan Rasul benar menyatakan masing-masing harus taat komando. Jadi siapa yang mentaati amir-amir ini Rasulullah sebut amir. Amir Khubayb, Amir Mus'ab, Amir Zubair, Amir, maka dia sama dengan menaati Rasulullah SAW. Ini sudah seperti perintah agama. Berdirilah di sini. Nah, sekarang apa tadi rumusnya? Sabar sama takwa. Sabar itu kalau terapannya dalam perang, ya udah sesuai dengan posisinya. Jangan kemana-mana,
Pastikan meskipun serangan nanti akan bertubi-tubi, karena mereka 3.000, sabar dan takwa. Taati perintah Allah, taati perintah Rasul. Jadi sekarang diterapkan itu. Sekarang kalau itu hitungan logika, susah menang 3.000 lawan 700. Nah, apa yang menarik kalau kita perhatikan, lah nanti benar-benar menang, begitu perang, bingung ini. Khalid mau ke sini tidak bisa, karena sudah dicoba Khalid. Sampai berapa kali itu, tidak bisa terus Khalid. Nyoba lagi, tidak bisa. Karena dipanah oleh 50 orang ini. Sehingga Khalid tidak bisa, dia balik lagi. Tidak mungkin menyerang dari sini. Serangan terjadi dari sini saja. Nah, kalau serangan dari depan, kocar kacir. Sehingga banyak orang ini sudah lari semuanya. Karena lari ketakutannya, sehingga mereka menganggap kalah sudah. Dan karena kalah, mereka dan benar memang kalah karena mereka meninggalkan harta rampasannya, barang mereka yang dibawa. Jadi kan kalau kita ini sudah lari dan meninggalkan emas, perak, sapi, unta, kambing yang dibawa waktu peperangan, 7 orang dulu kalau perang. Kalau perang itu membawa harta, bawa kambing, bawa dan seterusnya, karena sebagai war booty. Kalau sekarang ngapain perang membawa emas, perak? Kan lucu sebenarnya. Itu cara perangnya orang dahulu. Ya. Jadi yang menarik, karena mereka tinggalkan, mereka menganggap sudah menang. Karena itu, orang-orang sebagian sudah mengambil harta rampasan perang itu, termasuk yang di sini. Rasul secara khusus menyatakan kepada pemanah, jangan sampai turun, kata Rasulullah SAW. Tapi mereka nanti turun, hanya tersisa 10-an atau kurang dari itu, semuanya turun. Yang harus kita pikirkan adalah, apakah kita menganggap mereka ini adalah orang yang cinta sama dunia? Harus hati-hati ya. Apakah mereka tidak punya iman? Harus hati-hati. Sekarang saya tanya, kalau mereka mengambil harta rampasan perang, apakah mereka mau ambil sendiri? Dimasukkan ke dalam kantong sendiri kalau dapat emas? No. Mereka hanya mengambil, mengumpulkan. Nanti pembagiannya diserahkan lagi kepada Rasulullah. Jadi meskipun mereka mengambil, itu bukan seperti kita. Kalau kita yang perang, ngambil, ya itu memang kita mau ambil sendiri. Nah, itu, aduh, emas, wah lumayan gitu. Ya kalau kita memang cinta. Ini sebenarnya enggak. Mereka itu enggak taat Nabi dalam pengertian itu. Tapi sebenarnya dia bukan masukkan untuk mereka sendiri. Enggak, tetap untuk umat. Itu yang menarik. Nah, ini yang digambarkan oleh Al-Quran dengan kalimat tadi itu. Tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Maqa'ida lil qital. Oke. Ini nanti berhadapan sehingga ini Zubair bin Awam, Abdullah bin Jubair, Mus'ab bin Umar, Munzir, lihat. Nah, ini Khalid ke sini, Sofwan bin Umayyah di sini, Ikrimah di sini. Masya Allah ya. Nanti semua yang di sini ini masuk Islam semuanya kalau kita pikirkan. Khalid menjadi jenderalnya orang Islam. Ikrimah menjadi jenderalnya orang Islam. Abu Sofyan juga menjadi pemimpin umat Islam. Oh, bisa kalau kita pikirkan itu ya. Masya Allah. Jadi pemimpin yang ada di sini semuanya nanti menjadi pahlawan dalam agama ini. Masya Allah. Makanya Allah kalau bolak-balik hati itu, kita mungkin kalau waktu di Uhud mengatakan mereka ini ahli neraka semuanya. Bahkan Hindun yang di belakang, yang jadi cheerleader, nanti masuk Islam. Masya Allah. Di Fatu Makkah. Nah, nanti dilihat sendiri ya apa itu apa namanya impact-nya, apa hikmahnya di perang Uhud. Saya ingin nunjukin Hindun ini. Hindun ini jadi mereka yang memastikan jangan sampai kita kalah, kata Hindun. Karena itu kata Hindun, kita harus ikut. Para perempuan harus ikut perang. Karena nanti kalau tidak ada perempuan, laki-laki ini tidak giat. Kaum laki-laki nanti nggak jadi serius dalam peperangan, satu. Dan nanti dia bisa turning back, pulang lagi ke Mekah kalau merasa kalah. Nah, kalau ada kita, mereka malu. Ada dia. Nah, sehingga lihat, ini sebagian dari syair yang saya baca tadi di kitab, saya senyum-senyum sendiri. Ini syairnya Hindun, menyemangati laki-laki Madinah. Kata dia, nahnu banatut thariq. Kami ini adalah perempuan-perempuan jalan. Namshi alal namarik. Dan kami berjalan dengan membawa bawa bantal-bantal yang empuk, kata dia. Wadurru fil makhaniq, kata dia.
gelang-gelang permata ada di leher kami. Wal misku fil manatik, kata dia. Dan bau yang harum berasal dari mulut-mulut kami dan tubuh kami. Wah, untuk nyemangatin kaum laki-laki. Intadalu, kata dia, nu'adik. Ya, kalau kamu terus maju melawan musuh, kami akan memelukmu. Wanafrishul namarik. Dan kami akan spread soft rug beneath you, kata dia. Tapi kalau kamu kembali ke belakang, takut kamu melawan orang Islam, kita akan pisah. Firaku ghairu wamik, kata dia. Perpisahan yang nggak mungkin lagi ada cinta antara aku dan kamu. Masya Allah. Indahnya orang Arab. Doktor Indo ni profession dia apa, doktor? Artis ke apa? Macam Yang menarik, orang Arab itu memang kalau pandai, dia pintar jago puisi. Ngomongannya puitis. Ngomongannya baca syair. Ngomongnya syair. Hatta dalam keadaan emosi, mereka kalau bicara bersyair. Itu bedanya dengan kita ya. Kalau kita mikir dulu kalau bersyair, mereka enggak. Itu kelebihan orang Arab ya. Menarik. Nahnu banatu tariq namshi 'alal namarik wadurru fil makhanik wal misku fil manatik in taqbalu nu'anik wa nafrisun namarik. Ya. Wa in autudbiru nufarik firaku ghairu wamik. Asik kalimatnya. Jadi itu indahnya syairnya. Tapi lihat itu menyemangati orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy. Sementara Rasulullah semangatnya ini bedanya ya. Lihat. Jadi kita ini kalau melakukan aktivitas itu pasti ada rujukannya, ada titik yang akan membuat kita ini melakukan aktivitas. Lihat, ini pegangannya ya itu tadi modern science kalau ini materialistis. Jadi motifnya ayo kan pulang apa nanti saya peluk atau pulang kita cerai. Misalnya ya. Jadi menarik kalau kita pikirkan orang Kristen itu untuk menyemangati. Dan ini kan apa semangatnya? Materialistis semuanya. Nah, lihat sementara Rasulullah. Rasul itu di perang, ini doanya Nabi. Kalau dia semangatnya begini, kalau orang Islam semuanya ini, Allahumma abudi wa nasiri, bika ahulu, wa bika asulu, wa bika uqatilu. Itu Rasulullah SAW. Ya Allah, engkaulah penolongku, engkaulah supporterku. Bika ahulu, Masya Allah. Wa bika asulu, wa bika uqatilu. Itu Rasulullah SAW. Beda. Yang di sini lihat, kepada siapa dia? Kepada Allah SWT. Yang ini tadi itu, hierarchy of reality. Ada unity of reality yang di sini. Berbeda sekali. Nah, yang menarik, wallahu sami'un alim. Allah sudah menyatakan dan Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Kenapa kok Allah menyifati dua namanya di ayat ini dengan sami'un alim? Ya, kok Allah mendengar? Ada apa emang ceritanya itu? Tadi itu masih ingat waktu konfrontasi tadi yang menyatakan golongan tua menyatakan oke dalam kota, golongan muda kata Allah mendengar semua percakapannya itu. Dan Allah alimun, Allah mengetahui semuanya. Mengetahui sahabat yang keluar, mengetahui Rasulullah keluar, meletakkan semuanya dan seterusnya itu. Ya, ini pada hari Jumat ya, tanggal 7 Syawal Rasulullah keluar 625 Masehi. Dan kenapa kok Sami'un? Karena nanti ya ada siapa? 300 orang yang keluar dari pasukan. Jadi waktu sudah berjalan menuju Uhud, apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Kita ini kan hanya mau perang, itu kan berdasarkan strategi yang memang sudah mapan. Itu strateginya ya dalam kota. Ini kan kita perang bukan sesuai dengan keinginan kita sekarang. Kita perang keluar kota itu kan sama dengan bunuh diri. Karena menurut perhitungan begini. Ini enaknya saja. Bukannya, pintar namanya orang munafik. Apa katanya Abdullah bin? Bukannya kita takut mau perang. Cuman kalau kita ngikutin anak-anak muda ini, perang keluar, ini ya sama saja dengan kita bunuh diri. Kita bukan tidak berani, cuman kita tidak mau mati konyol. Kita bukan tidak naati Nabi. Tapi kan ini berarti kita ini naati anak-anak muda ini. Udahlah, lebih baik kita mundur saja. Sehingga dia mundur ke belakang dan orang-orang Islam sebagian terbawa. Tidak hanya orang munafik. Sebagian orang Islam ngikut kena provokasinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yaitu dari Bani Harisah sama Banu Salamah. Itu dua kelompok itu
dikalahkan oleh provokasinya Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga mereka mundur ke belakang menuju Uhud. Setelah dalam perjalanan balik lagi. Berapa orang? 300 orang. Sehingga sisa berapa sekarang pasukannya? 700. So 700 vis-a-vis 3.000 ya. 3.000. Ini yang menarik kalau kita pikirkan. Nah, Allah menyatakan kenapa Sami? Allah tahu semuanya. Allah dengar percakapan itu. Allah tahu. Wallahu sami'un alim. Allah tahu kamu berjanji bahwa akan taat sama Amir dan seterusnya. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Okay. Ada perbedaan, sebagian menyatakan ini bukan perang Uhud, Ahzab, menyatakan tapi itu pendapat yang lemah, karena yang paling kuat memang ini adalah perang Uhud. Okay. Ini sudah tadi Tubawiul Akmaha, Yaumul Khamis, Nabi bil Madinah. Terus ini pertama ya, Nabi itu hari Kamis di Madinah, Nabi mimpi. Dalam mimpinya, ini kan orang Quraisy sudah bergerak ya. Nabi mimpi, di dalam mimpinya itu bahwa Nabi itu menyembelih kambing atau sapi ya, dan kemudian dari mimpinya ini, singkat ceritanya, Nabi menyatakan bahwa bahwa nanti ada keluarganya atau ada keluarga Nabi yang akan meninggal dunia ya, dan seterusnya, dan itu nanti yang dipahami sebagai mimpi Nabi berkenaan dengan Hamzah ya. Ada banyak cerita kalau kita tapi bukan waktunya lah kita menceritakan perang Uhud dan seterusnya, terlalu panjang ya. Ini mimpinya, ya naim ka'anni murdifun kabshan wa ka'anna dhabbata sayfi inkasarat. Nabi seperti diikuti oleh kambing, dan setelah itu patah pisau atau pedangnya Rasulullah SAW, dan kemudian ditakwili oleh Nabi, anni aqtulu kabsyal kaum, sesungguhnya aku membunuh kambing kaum, wa awwal tu asrati sayfi qabla rajulin min israti. Nanti ini kaumku akan gini, dan ada laki-laki dari keluargaku yang juga akan meninggal dunia, yaitu Hamzah. Singkat cerita ya. Nanti ada orang-orang istimewa kalau kita perhatikan ya. Nah, setelah hadiah tekniknya turun kemudian, maka Khalid bin Walid memutar jalan. Itu hebatnya Khalid bin Walid. Nah, jadi kembali lagi ke sini ya. Setelah ini turun, oke, sekarang sudah tidak ada, sini tidak dijaga. Ya, tinggal less than 10 ya. Nah, ini semuanya ke sini. Nah, ini sebenarnya sudah mundur, dan mereka makin ke sini, makin ke tengah sekarang. Jadi orang Islam sekarang ada di sini. Ya. Khalid yang menunggu di sini, melihat peluang yang sangat baik. Apa yang dilakukan Khalid? Khalid muter dari sini. Dia muter ke sana, muter, baru dia serang dari belakang sini. Sehingga sekarang sudah serang dari depan, serang dari belakang, sudah. Orang Islam sekarang kepencet. Wah. Nah, di sini sudah amburadul, Rasulullah campnya di sini. Rasul mas naik terus sampai ke sini, Rasul nanti naik sampai ke sini. Ya, sampai pelipisnya kena besi ya. Karena tutup kepalanya Rasulullah SAW, dan begitu berkecamuk di sini dikabarkan Rasulullah SAW meninggal dunia. Rumornya udah Nabi mati, Nabi wafat, dan lemes bagi orang Islam. Sehingga orang Islam sudah apa gunanya lah kita perang, Nabi sudah meninggal dunia, dan tidak ada klarifikasi apakah Nabi masih hidup. Jadi sudah rumornya sudah kalang kabut di sini, dan orang berteriak sudah, orang kafir itu menyatakan Muhammad terbunuh. Mereka semuanya down semuanya, dan merasa sudah ada. Dan Nabi bersama sekitar 11 orang yang memproteksinya. Ya, begitu dikabarkan menang, begitu dikabarkan sudah kalah, makin kuat orang Quraisy, orang Islam sebagian bahkan sudah ada yang kembali ke Madinah. Ya, jadi nanti pamannya Anas bin Malik yang menggelorakan lagi. Dia bilang kepada Sa'ad bin Mu'adz, kata dia, mau kemana? Karena para sahabat sudah loyo, sudah merasa enggak. Kata dia, sungguh aku mencium bau surga
dari arah Gunung Uhud. Ayo, ya kita bangkitkan lagi semangatnya. Yang nanti ada ayat Al-Quran turun berkenaan dengan Anas bin Nadir atau Anas bin Nudair yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai rijalun sodaku ma'ahatullahi akhiri, ya. Itu nanti menarik, ya. Terus sampai baru Nabi kemudian muncul dan dikejar Rasulullah oleh pasukan. Rasulullah menuju ke sini, ya. 11 orang satu persatu mulai gugur nanti. Ya, Masya Allah, kalau kita Abu Dujanah, masih ingat Abu Dujanah di perang Badar? Abu Dujanah itu merelakan punggungnya, ya, kena hujani tombak, ya, panah untuk membentengi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ya. Habis itu Tolha itu balik, saya Rasulullah bentengi. Rasul boleh milikan yang lain lagi, Ansori yang lain lagi, dan seterusnya. Tolha terputus tangannya karena dia ada orang yang mau menebas Nabi, diserahkan tangannya, putus, dan seterusnya. Dan Tolha banyak sekali, ya, kena panah segala macamnya kalau kita perhatikan. Ya, yang Nabi bahkan menyatakan kalau mau melihat orang syahid, ya, yang masih hidup, lihatlah Tolha, kata Rasulullah SAW. Itu semuanya terjadi di perang Uhud. Singkat ceritanya, ya. Lebih detailnya silakan dibaca buku-buku sirah untuk menguatkan kita tentang Tolha dan seterusnya, ya, yang dikenal dengan Shahib Liwa, yang pembawa benderanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Lah, Allah kemudian menggambarkan idhammat, satu ayat lagi lah, agak cepat. Idhammat ta'ifatani. Quran tidak menjelaskan siapa dua ta'ifah ini. Ya, dua kelompok tadi, yaitu dari kalangan orang Islam. Siapa mereka? Yaitu tadi Bani Haris sama Banu Salamah. Ya, ini dari kalangan orang Islam. Mereka itu punya keinginan yang kuat, kemudian hammat, ya, punya himmah. Ingatlah ketika dua kelompok dari kalangan orang Islam, ya, punya keinginan yang sangat kuat, dari kalangan semuanya. Lihat, ya, meskipun dari 300 tadi, ya, itu sebagiannya adalah orang Islam yang terprovokasi, ya, oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka itu hampir keguguran iman. Kalau kata Allah, antasyala, keguguran hatinya terpaut kepada mereka. Hatinya hampir udah ngikutin orang munafik. Ketika dua golongan ta'ifatani dari kamu itu mundur karena takut, antasyala. Ya, ini kayaknya terprovokasi. Jadi, tetapi yang menarik, kalimat wallahu waliyuhuma. Ya, nanti hati-hati, apakah mereka itu sahabat yang mundur ke belakang itu, Ustaz? Itu sudah termasuk orang munafik. Bukankah sahabat itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah? Karena itu cara memahaminya, kata para mufassirin, ayat ini merupakan pukulan pada orang sahabat Nabi yang mundur. Tetapi ayat yang di sini pujian kepada sahabat Nabi. Ya, karena yang di sini ini menunjukkan mereka tergoda, tetapi dari strategi. Tergoda secara rasional. Karena pinternya Abdullah bin Salul, kamu kan gini-gini, mati, rugi. Kita bukan takut, karena wahanya mereka hatinya dia terpaksa yang ikut balik dia. Tetapi itu tidak mengganggu imannya dia. Jadi ini adalah hitung-hitungan rasional, hitung-hitungan strategi perang saja yang membuat mereka terpengaruh dan akhirnya mundur ke kota. Sementara mereka tetap Allah waliyuhuma. Lihat, kenapa Allah menyatakan Allah wali mereka berdua. Meskipun mereka takut mundur ke belakang, tapi Allah penolong kedua golongan tersebut untuk nunjukin imannya masih baik. Itu maksudnya. Karena itu orang-orang Ansor menyatakan kalau baca ayat ini, satu sisi kita terpukul melalui ayat ini, tapi satu sisi alhamdulillah karena Allah masih menyatakan Allah walinya kita, artinya masih punya iman. Ya, itu wallahu wali wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah maka bertakwalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 300 orang mundur dan seterusnya, sudah, kalau kita sudah ikhtiar, ya, sudah, meskipun hanya 700 melawan 3000, ikhtiar semuanya sudah dilakukan, strategi sudah dipasang, dah tawakal. Itu maksudnya tawakal. Jadi kapan kita tawakal? Itu setelah semua usaha dan segala macamnya, baru kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa ma nuhibbu allau lam yakun dzalika wallahu alim. Qala Hasan ta'ifatani minal ansar hammata bidzalik fa asahum Allah memproteksi. Lamma rajadullah bin fi asfi yaum Uhud hammat ta'ifatani bidzai fa asahumullah ila akhir ya sama ya. Hammat tawakkul wa asyqa billah idharul ajzi fil amri itimat. Oke, enggak ada yang penting, sama aja. Al-amil ini sudah tadi antabshala ay tajbuna fil Bukhari tamattu min antabshala ilaina taifatan la enggak ada yang penting amar. Oke, kadzalika fil lughah al-hammu taifatani wallahi qulubu ma an tahqiqi hadzal ham aradu taqa'un. Nah, ada ini. Oke, Juriha ini mimpi Nabi, saya anggap selesai saja udah. Panjang sekali Imam Qurtubi, udahlah. Oke, Tahrir Muhammad Banu Salama wa Banu Haritha minal muslimin bil inkhizal thumma asamahumullah. Kemudian Allah menjaga mereka, proteksi mereka. Muhammad Ta'ifatani, tidak usah. Oke, sudah sama. Min ahlika tadi sudah, masih awal tadi. Oke, saya kira itu untuk sementara. Mungkin kalau mau didiskusikan, dari intinya adalah ini gambaran yang digambarkan oleh Allah, bagaimana rumus tadi ya, sabar dan takwa itu akan menjadi rumus yang akan membuat orang Islam tidak akan mendapatkan mudarat dari musuh-musuhnya. Karena itu kita dapati ayat-ayat di depannya atau ayat setelahnya juga banyak bicara tentang efek dari sabar dan takwa. Misalnya kayak ini, Nabi Yusuf misalnya. Qalu a innaka la anta Yusuf, qalu ana Yusuf wa hadha akhi qad manallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak menyia-nyiakan balasan dari orang berbuat ihsan. Ya, laki-laki takwa sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Lihat hubungan antara sabar takwa, dapat ajral muhsinin, dapat suksesan, tuflihun. Bala in tasbiru wa tattaqu, jika kamu sabar dan takwa, wa ya'tukum min fawrim hada yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin, untuk di perang Badar. Ya, karena apa? Karena sabar sama takwa. Allah kemudian apa? Menguatkan mereka, menambahi mereka dengan apa? 5.000 malaikat misalnya. Jadi sama, ini karena lagi-lagi ini penting buat ummah, jadi sekali lagi sabar, ketidakmampuan untuk bersabar dan seterusnya itu yang membuat kekalahan. Ya, itu singkatnya. Mungkin kalau ada pendetailan saya baca tafsir yang lain nanti insya Allah kita tambahkan di pertemuan mendatang. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih doktor atas perkongsian petang ni. Jadi sekarang jam pun dah menunjukkan 4.39 doktor. Ya, Jadi, sudah asar, saya belum sudah asar, ya benar. Jadi doktor, mari kita tangguhkan ya kelas petang ni dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr.